salam sejahtera. Terima kasih Ibu Nadia selaku moderator untuk mempersilakan kami menyampaikan sedikit, bukan paparan tapi sharing informasi ya. Karena terus terang aja di sini memang dibutuhkan saling berbagi informasi terkait dengan kondisi lockdown ataupun kondisi restriksi yang terjadi di Australia. Pertama yang terhormat Pak Muhammad Najib, Adikbud yang baru, dan juga Pak Imran. Terima kasih Pak Imran karena beliau ini sudah hampir lebih 4 tahun. Jadi kalau masalah studi, mungkin kita banyak belajar dari pengalaman beliau, yang mungkin nanti dapat sharing bagaimana cara untuk mendapatkan solusi terkait dengan kondisi lockdown. Dan juga Pak Hafiz dan juga Pak Ibnu Rais selaku pimpinan dari PPIA, serta juga Ibu Yulia, terima kasih curhatannya Bu Yulia, Bu Dania juga, dan juga Pak Anda. Terus terang emang kalau namanya kuliah offline itu online itu agak repot Pak. Terus saja kami juga masih sekolah juga Pak, S3 di Unpad, dan ini yang ternyata memang untuk online itu agak berbeda kalau kita misalnya langsung tatap muka. Jadi memang ini banyak kendala dan juga proses yang sangat besar yang harus kita lakukan terkait dengan upaya kita menyelesaikan studi. Tadi disampaikan oleh Pak Imran, jomplang antara saya dari teknis di sini ya, karena memang ada kesempatan itu yang kita ambil waktu itu. Jadi kebetulan waktu Kemlu membuka dan kita langsung masuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan juga terima kasih Bu Sheila ya sebagai MC yang telah memfasilitasi acara. Pada kesempatan ini tadi saya bisik-bisik juga sama Pak Najib, siapa duluan nih? Tadi mau switch-switcher tapi Pak Najib bilang saya dulu, karena memang ini isunya lebih kental nanti pada masalah yang dihadapi rekan-rekan mahasiswa dalam hal studinya. Kami, terus terang saja saya memegang fungsi protokol konsuler KB Canberra. Di sini salah satu tugas yang kami emban di sini bersinggungan dengan perkembangan dari kondisi lockdown ataupun pembatasan, karena ini menyangkut kepada pelayanan dan juga pelindungan WNI kita di Australia. Yang jelas kami pribadi salam dari pimpinan kami Pak Dubes dan juga Pak DCM terkait dengan acara ini, karena memang ini isu yang sangat kental sekali, karena memang ini dalam berbagai kesempatan kita juga mendapatkan pertanyaan nggak hanya dari rekan mahasiswa tapi juga dari teman-teman yang ada di sini, kapan nih dibuka untuk teman mahasiswa supaya masuk ke Australia. Jadi pada kesempatan kami coba untuk sharing informasi. Karena yang jelas di sini memang perkembangan dinamis sekali seperti saat ini. Canberra sedang mengalami lockdown yang sudah hampir mencapai 1 bulan ya kalau tidak salah, dan itu sangat mempengaruhi aktivitas termasuk rekan-rekan mahasiswa yang belajar di sini. Jadi benar disampaikan oleh Pak Anda bahwa memang di sini agak lebih strict kalau bicara lockdown. Jadi mereka tuh nggak bisa keluar kemana-mana dan harus stay. Karena di sini dendanya sangat tinggi sekali, bisa mencapai 3.000 Australia kalau memang itu melanggar dari aturan yang ada di sini. Kami juga terima kasih masukan disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa S1, S2 maupun PhD, S3, karena di sini menjadi catatan kami tentu dari kami dan juga Pak Najib akan mencoba untuk memfasilitasi setidak-tidaknya kita sudah tahu masalah yang dihadapi rekan-rekan mahasiswa dan bagaimana kita cara men-share ataupun menanggulangi, menyiasati permasalahan tersebut. Mohon izin kita akan flashback sedikit ya mengenai perkembangan yang terjadi di Australia, karena di sini nanti saya lebih banyak sisi cerita mengenai perkembangan kondisi perbatasan yang disampaikan oleh Pak Anda ya, kalau nggak salah bagaimana sih kebijakan Australia terkait dengan pembatasan yang saat ini langsung sudah lebih dari, boleh katakan hampir mencapai 2 tahun ya, karena kan dimulai bulan Maret, jadi mungkin masih sekitar 1 tahun 9 bulan lagi kondisi ini akan menjadi catatan kita. Jadi memang sejak tahun Maret 2020, mungkin sudah bisa disampaikan ya untuk paparannya ya? Boleh Pak? Udah di-share ya paparannya ya? Udah tershare kan? Udah tershare ya, karena kita ada paparan, udah ya? Oke, siap. Jadi terima kasih Bu Nadia. Jadi memang sejak Maret 2020 pemerintah Federal Australia telah menutup perbatasan internasional dan melakukan restriksi yang cukup ketat bagi warga negara asing. Catatan di sini juga nggak hanya warga negara asing, tapi warga negara Australia sendiri tidak mudah untuk masuk ke Australia. Karena memang di sini hampir kalau tidak salah itu puluhan ribu yang masyarakat Australia yang tinggal di luar negeri dan ingin masuk. Tapi ingin masuknya mereka juga harus mendaftarkan untuk mendapatkan travel exemption, kayak semacam kalau kita bilang itu kayak semacam tiket masuk ke negara bagian.
Jadi memang restriction sini cukup berat dan ini memang menjadi tantangan bagi kita, khususnya warga negara kita yang akan masuk ke Australia, khususnya teman-teman yang kebetulan lagi di Indonesia ingin kembali ke Australia. Karena memang student sendiri termasuk di dalam kategori yang tidak mendapatkan kemudahan ataupun izin untuk masuk ke Australia. Kemudian dapat disampaikan kenapa Australia menetapkan restriction, karena memang sudah terjadi pandemi COVID yang dimulai pada Januari 2020, itu ada kasus pertama di Australia dan kemudian berkembang pesat hingga pemerintah setempat pada bulan Maret 2020 oleh keputusan Gubernur Jenderal untuk melakukan restriction. Ini berdasarkan dari penetapan Human Biosecurity Emergency yang terdapat di dalam Biosecurity Act 2015 yang membatasi pergerakan manusia. Kemudian juga penetapan pengumuman ini berlaku oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan dari Gubernur Jenderal. Dan saat ini restriction diperpanjang berkali-kali dan ini terakhir ini berlaku sampai tanggal 17 Desember 2021. Tapi mungkin kita lihat berikutnya nanti di slide berikutnya bagaimana ketentuan tersebut berlaku, apakah memang sampai Desember 2021. Tentunya ini tergantung dari perkembangan situasi bagaimana pemerintah Australia melakukan penanganan dalam penanggulangan pandemi COVID. Mungkin dapat sebagai catatan bahwa di dalam biosecurity ini yang termasuk di dalam pembatasan tersebut adalah penyakit manusia yang terdaftar merupakan ancaman yang parah dan segera atau menyebabkan kerugian. Ini di dalam paragraf 475 ayat 1A dan juga ayat 475 di 1B. Kemudian next, alasan yang kedua kenapa Australia melakukan restriction adalah karena sarana karantina. Di dalam penanggulangan bahwa ternyata mereka yang akan masuk ke Australia itu harus diwajibkan untuk melaksanakan karantina. Tapi ternyata pada faktanya itu Australia sangat terbatas terkait dengan sarana akomodasi ataupun karantina yang dimiliki untuk menampung nggak hanya untuk orang asing, tapi juga untuk warganya negaranya sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat perkembangannya selama 1 tahun terakhir, itu tidak semua negara itu bersedia, negara bagian tentunya di Australia itu untuk bersedia melakukan burden sharing. Jadi kalau misalnya ada warga negara Australia ataupun warga negara asing yang masuk ke Australia, extension tentunya ya, karena di sini yang masuk itu tidak hanya untuk warga negara Australia, tapi juga warga negara New Zealand dan juga permanent resident. Nah itu mereka karantina yang dimiliki itu sangat terbatas dan masing-masing negara bagian itu punya ketetapan sendiri. Ini yang membedakan yang agak sulit di dalam penerapannya suatu kebijakan di Australia adalah pusat itu menetapkan kebijakan guidance secara nasional, tapi penerapan di lapangan itu tergantung dari masing-masing kebijakan negara bagian. Ambil contoh misalnya saja di sini pemerintah North Territory itu hanya mau menampung mereka warga negara asing yang masuk ke Australia itu adalah warga negaranya, dan itu ada di kalau nggak salah namanya Spring ya. Ya di situ terjadi peningkatan jumlah dan saat ini kalau nggak salah lagi dilakukan perluasan wilayah penampungan untuk karantina. Kemudian juga misalnya Western Australia, yaitu ada kebijakan yang masih bersikukuh untuk tidak mau menampung lebih banyak dari yang ditetapkan oleh pemerintah negara federal. Jadi dia nggak mau melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara federal. Sementara Tasmania sendiri memiliki kebijakan menerima karantina hanya bagi para pekerja musiman yang berasal dari negara Pasifik berdasarkan kesepakatan dengan negara bagian Victoria. Jadi memang masing-masing negara bagian itu memiliki ketentuan sendiri terkait dengan proses karantina yang akan mereka lakukan. Oke, next. Nah, bagaimana dengan perkembangan jumlah mahasiswa asing di Australia? Kebetulan kami mendapatkan data dari salah satu konsultan di bidang pendidikan, lembaga pendidikan, namanya ICEF, bahwa jumlah hingga tanggal 29 Maret 2020, jadi menjelang pandemi ini, itu pemegang visa student itu mencapai 694.038.
pelajar ataupun mahasiswa. Dan ini tercatat sebanyak 18% atau sekitar 125.000 pelajar itu berada di luar negeri pada saat menjelang pandemi. Namun pada tanggal 28 Juni 2021 atau 1 tahun sejak pandemi itu muncul, itu terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang masuk ke Australia yang memegang visa student, yaitu sebesar 31,9% atau hanya sebanyak 472.615 mahasiswa. Dan 30% diantaranya itu adalah mereka sedang berada di luar negeri. Jadi hanya 160.000 siswa yang ada di luar negeri. Jadi diantaranya itu mereka yang 85% yang ada di luar negeri itu adalah mereka yang baru masuk. Jadi kayak misalnya tadi kasus apa ada ya, kalau nggak salah baru masuk ya, atau baru diterima dan sudah tidak bisa masuk. Jadi belum tahu bentuk universitas itu seperti apa juga belum tahu. Tapi anyway ini tantangan ya Pak Ade, mudah-mudahan perkembangannya akan lebih baik ke depannya. Jadi memang ini cukup banyak penurunan yang terjadi pada saat pandemi COVID. Next, kalau kita lihat gragannya ataupun tabel, di sini tampak bahwa memang sebagian besar adalah mereka itu higher education yang boleh katakan yang terkena dampak akibat pandemi, karena memang ini jumlah pesertanya cukup banyak dan juga hampir mencapai 172.000 itu 133.000 diantaranya itu berada di luar Australia. Ini hanya sebagai ilustrasi, mungkin nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, bagaimana kondisi jumlah mahasiswa asing yang berhasil studinya di Australia yang berada di luar. Jadi intinya di sini bahwa hampir sekitar 30% dari jumlah mahasiswa asing luar negeri itu berada di luar negeri yang tidak bisa masuk ke Australia. Lalu bagaimana dengan kondisi mahasiswa Indonesia di Australia? Oke, next. Jadi kalau kami sampaikan bahwa jumlah mahasiswa Indonesia per tanggal 28 Juni itu tercatat sebanyak 12.640. Ini berdasarkan data dari ICEP ya, konsultan dari yang di bidang kependidikan. Dan Indonesia itu berada di peringkat 6 jumlah mahasiswa, di bawah dari Tiongkok, India, Nepal, Vietnam, dan juga Malaysia. Data tersebut menyebutkan bahwa 31% ataupun sekitar 3.900 mahasiswa Indonesia yang memegang visa student itu berada di luar negeri. Jadi boleh katakan itu teman-teman ini adalah bagian dari 3.900 yang berada di luar negeri. Jadi bisa dibayangkan ya kesulitan yang dihadapi dan juga tanda kutip juga kerugian yang kita hadapi dengan adanya restriction tersebut. Oke, next. Nah ini kalau kita lihat di sini bahwa dari total 12.645 mahasiswa yang tercatat itu yang berada di Australia itu 8.740. Sementara yang berada di luar Australia itu 3.905. Jadi boleh katakan 31% diantaranya adalah berada di luar, sebagian 30% berada di luar negeri.